Bapak semua yang saya hormati, perkenalkan kami dari PT Badung Eco Sinergi Teknologi atau yang disingkat BES. Salah satunya produksi dari perusahaan kami itu adalah pupuk organik super aktif eco farming, kemudian agen hayati atau eco farming, eco plant protector. Kita sebut saja agen hayati pencegah hama tanaman. Karena terkait ada belanja di desa, sehingganya menjadi tanggung jawab kami dan kewajiban kami untuk mensosialisasikan ke bapak-bapak semua terkait masalah produk yang ada. Karena produk kita ini organik, jadi memang membutuhkan perlakuan yang sedikit berbeda dengan yang mungkin bapak-bapak pakai selama ini. Karena organik itu perlakuannya itu ada tata cara tata cara penggunaannya untuk mendapatkan hasilnya maksimal. Nah, terkait masalah bapak-bapak sudah pada menanam, sesungguhnya tahapan pertama yang harus kita lakukan itu ada yang namanya pemupukan dasar, itu 5 hari menjelang tanam. Nanti sebentar dijelaskan oleh Pak Faisal. Jadi saya hanya pembuka saja ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muzakir, tidak asing lagi mungkin bagi bapak-bapak. Kemudian didampingi ada juga Pak Leader, Pak Faisal, beliau ini anggota kepolisian dari Polsek Momuno. Kemudian ada Pak Amran Launa, beliau ini basicnya seorang pendidik yang baru bulan lalu pensiun. Ya. Kemudian ada Muhammad Iqbal Pratama, ini anak saya nomor 2, dan Bapak Mustari Sahura. Dan yang tidak asing lagi di bapak-bapak sekalian, kebetulan berdomisili juga di Kokobuka, adinda saya Anto, beliau ini adalah member di PT BES juga. Jadi nanti terkait masalah kalau ada yang belum paham silahkan hubungi beliau, karena itu menjadi tanggung jawabnya juga, kan gitu ya Mas Anto ya. Ya, jadilah pendamping yang dibutuhkan oleh masyarakat kapanpun tanpa harus melihat kondisi seperti apa. Kalau perlu urusan pribadi tinggalkan. Jadi kalau sudah jadi member itu harus betul-betul perhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sahabat petani, kemudian laksanakan tugas kita sebagai seorang member di PT BES penuh dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab. Karena kenapa? Melekat di pundak kita nama baik perusahaan. Kalau gagal dalam pengaplikasian, nah masyarakat ini kan jujur, masyarakat ini kan mau yang instan-instan saja. Sehingganya untuk memperkenalkan produk-produk yang seperti ini itu butuh waktu dan butuh strategi. Kemudian eco farming itu bapak-bapak sekalian, dia pupuk organik yang mengandung mikroba atau mikroorganisme kata orang pertanian. Nah, itu dalam satu tub eco farming itu mengandung 150 miliar ekor mikroorganisme di dalamnya. Itu sesungguhnya dia dalam keadaan tidur. Pada saat kita lemahkan biangnya, kita rendam dengan air 1 liter per 1 tub eco farming itu kita menghidupkan mikroba yang sedang tidur itu. Sehingga harus menggunakan air yang steril dengan pH 6-7. Jadi tidak boleh merendam eco farming menggunakan air yang ada di sawah, tapi ambil air isi ulang juga boleh. Air galon isi ulang itu boleh, itu kita pakai merendam. Selanjutnya setelah terendam nanti kita bawa ke sawah, ada dia punya takaran di dalam itu 50 mili, itu untuk satu tangki kapasitas 15. Nah ini kurang lebih 1 liter ini. Nah, yang kapasitas 15 sampai 20 liter. Kan rata-rata sekarang tangkinya berapa ya? 15 liter Pak ya? 15 sekarang. Nah, kemudian disemprotkannya ada juga jam-jamnya, tidak sembarang. Menyemprotnya dari pagi batas jam 9, jangan lewat. Karena kenapa? Eco farming ini bukan hanya berguna untuk menyemburkan tanah, tapi eco farming juga kita langsung beri makan di tanaman. Daun ini kan punya mulut daun itu ada di bawah, namanya stomata daun ya, stomata di sebelah bawah itu dia terbuka, batasnya sampai jam 9. Jadi kalau lewat jam 9 percuma kita lakukan setelah sudah ada tanaman, karena mulut daun sudah tertutup. Ini saya persingkat-singkat saja ini, karena informasi dari Pak Ketua tadi sesungguhnya masyarakat ini sudah paham, karena keberadaannya masih diantar juga di sini banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, kemudian setelah itu
ada jadwal-jadwal pemupukannya. Ada jadwal pemupukannya. Kalau sawah itu dia kelipatan 14 hari. Habis kita pemupukan dasar, kita tanam. Nah, setelah kita tanam itu hitung 14 hari ke depan kita lakukan pemupukan lagi, pemupukan kedua. Setelah itu 28 hari, terus kelipatan 14 lagi dan seterusnya. Sesuai dengan brosur yang ada. Ada kan di dalam kotaknya itu tolong dipelajari baik-baik. Kemudian kondisi sekarang kita lihat sendiri sudah diserang hama. Sebelum terlambat, cepat diatasi itu hamanya. Hama menggunakan menggunakan agen hayati. Nah, bagaimana cara penggunaan agen hayati? Satu saset agen hayati itu kita lemahkan biangnya di larutkan. Ini misalnya botol kecil ya, ini kan aqua besar nih 1 liter. Kalau botol kecil itu kita kurangi kira-kira segininya lah, sekitar 500 ml ya Pak ya. Nah, terus kita ambil agen hayati, masukkan ke dalam, kemudian kita kocok, biarkan dia 10 menit. Jadi kalau misalnya dari rumah mau datang nyemprot hama, rendam memang 1 botolnya. Begitu tiba di sini, masukkan semua ke dalam tangki, tidak boleh lewat dari 14 liter. Dia cuma 14 liter saja. Jangan tambahin airnya, ntar nanti dosisnya tidak kena. Jadi cuma 14 liter per 1 tangki bungkus. Iya, jadi yang di botol tadi itu semua tuangkan ke dalam tangki. Tuangkan ke dalam tangki, kapasitasnya cuma 14 liter, jangan lebih. Kalau lebih itu kadarnya mengurang. Dan ini semuanya bukan kimia, bukan racun, ini organik, jadi tidak berbahaya. Sambil ngerokok pun nyemprot nggak apa-apa, nggak berbahaya. Nah, kemudian jam-jam penyemprotannya kapan? Sama juga dengan eco farming, sama dengan pupuk. Nah, dia juga batasnya jam 9. Nah, pasti bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya agen hayati atau pencegah hama tanaman. Jadi agen hayati kita beri makan di daun, kita kasih makan di daun dia. Begitu daun sudah mengunci mulutnya jam 9, apabila hama sudah mulai menggigit daun, pada saat dia menelan, maka rusaklah sistem pencernaannya. Dirusak oleh bakteri. Itu cara kerjanya agen hayati. Dirusak oleh bakteri dia Pak. Saat itulah hama tersebut tidak mau makan lagi. Sementara yang namanya hama itu setiap menit dia pasti mengunyah, pasti dia makan. Saat dia tidak bisa makan lagi karena sistem pencernaannya rusak, dia akan mati. 1 kali 24 jam dia akan mati. Jadi agen hayati ini boleh langsung kontak ke hama, boleh juga dititip di daun, kemudian begitu dia makan daun dia akan mati. Jadi cara kerja agen hayati sangat luar biasa. Dan sampai dengan sekarang kalau boleh dikatakan belum ada teknologi pertanian yang seperti ini. Makanya dikatakan oleh Pak Jamaluddin SP di staf Kementerian Pertanian di Jakarta sana, beliau bilang sampai sekarang ini belum ada satu perusahaan pun di Indonesia yang memproduksi pupuk yang mampu menyamai kehebatan eco farming. Karena eco farming ini sebelum diedarkan oleh perusahaan PTBES itu diuji efektivitaskan dulu selama 8 tahun di Universitas Padjadjaran Bandung melalui Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. 8 tahun Pak diteliti Pak, baru izin edar. Sebelum itu dibawa lagi di kementerian, maka keluarlah SK menterinya. Jadi semua produk-produk kita ini legalitasnya lengkap, sehingganya bisa kita kerjasamakan dengan pihak swasta ataupun pemerintah. Contohnya di Kukubu kemarin, alhamdulillah kita bersyukur kepada kepala desa punya inisiatif untuk membantu petani memberikan pupuk secara gratis. Itu harus kita apresiasi. Nah, tugas kami dari PTBES apa? Tugas kami harus mendampingi petaninya. Nah, inilah yang kami lakukan hari ini. Cuma kami mohon maaf karena jauh jangkauan kami jadi terlambat. Tadi pun kami masih nongkrong di situ di rumah Pak Kades. Tiba-tiba Pak Ketua datang, Pak sudah kumpul petaninya. Nah, jadi kami minta maaf. Kemudian setelah itu kita tunggu reaksinya seperti apa. Tapi rata-rata yang kami sudah lakukan kemarin di Lonu kemarin cukup 1 kali kita basmi dengan agen hayati itu hamanya habis. Jadi tidak ada istilahnya hama ini berpindah-pindah. Misalnya di sini hamanya dicegah, terus pindah ke tetangga, enggak. Dia berani makan daun, sudah selesai di situ dia tidak akan kemana-mana. Dan bangkai daripada hama itu begitu dia jatuh ke tanah, dia akan berkolaborasi dengan pupuk, karena mereka sama-sama begitu dia jadi bangkai, itu akan jadi pupuk lagi. Jadi begitulah cara kerja. Kemudian
Kemudian yang sangat penting sekali yang harus kita perhatikan itu masalah tangki, Pak. Karena kita ini organik bukan kimia. Kalaupun tangki yang sudah pernah dipakai di kimia, tolong dipastikan bahwa tangki itu adalah dalam keadaan steril. Sterilnya bagaimana? Kalau mampu membeli tangki baru alhamdulillah, kalau tidak mampu cukup cuci dulu dengan air tanah tangkinya 2-3 kali, kemudian tumpah dan cuci lagi sampai ke pojok-pojoknya, itu cuci sampai bersih-bersih. Setelah itu dengan apa lagi? Cuci lagi dengan mama lemon. Nah, mama lemonnya jangan ditumpah satu kali terus, tapi disemprotkan. Gunanya supaya menghilangkan kimia yang ada di selang. Disemprotkan dia 3 kali juga. Yang terakhir dengan air panas 2 kali. Cuci lagi dengan air panas, disemprotkan lagi. Karena kalau tangkinya tidak steril, itu pasti mikrobanya mati. Nah, disinilah banyak tingkat kegagalan yang kami temukan di petani. Kebanyakan itu bahasa Inggrisnya human error, kesalahan manusia, salah aplikasi. Iya, salah aplikasi. Yang terpenting adalah bagaimana tangki itu steril, itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Nah, sehingga kami turun langsung. Jadi tangki itu penting sekali, Pak. Betul-betul memang produk ini anti kimia. Kalau di beberapa desa itu petaninya sudah ada, mereka punya tangki 2, yang satu khusus kimia, yang satu khusus organik. Mereka merek tangki organik, tangki kimia, terserah mau pakai apa di situ. Mau pakai racun rumput, mau pakai apa, terserah. Kalau ini tidak boleh. Jadi bagi petani yang mampu membeli baru silakan, kalau tidak mampu tolong dicuci bersih-bersih, pastikan tidak ada lagi aromanya di dalam. Ini yang sangat penting sebenarnya, tangki dulu. Nah, kemudian karena di sini sawahnya tak ada hujan, dalam hal penyemprotan pun perhatikan alam. Beda dengan sawah yang bisa diatur airnya, macam di Lonu bisa diatur airnya. Misalnya kita mau menyemprot, kurangi dulu airnya, bisa langsung kering. Nah, di sana irigasinya bagus. Nah, di sini memang tingkat kesulitannya sangat tinggi, kami juga paham itu. Tapi insya Allah juga alam menunjang. Kemarin juga di tada hujan kami di desa Pamimbul itu bahkan hampir 50% peningkatan produksinya, Pak. Sawah miliknya Pak Karmin, Sekdes Desa Pamimbul. Kebetulan beliau juga member, beliau aplikasikan di sawah sendiri. Setelah bagaimana hasilnya, baru beliau ceritakan ke teman-teman, kerabat, sahabatnya dengan membawa bukti video. Ya, berarti sawah saya, Pak, peningkatan hampir 50%. Luar biasa. Di tada hujan sama dengan koko buka, sama problemnya. Nah, mudah-mudahan upaya bapak-bapak semua ini dalam hal bertani dengan dibantu dengan doa, soalnya kita Allah akan diberikan kemudahan kepada kita. Terutama masalah cuaca. Dan memang di tada hujan begini cuaca yang sangat menyedihkan. Saatnya kita mau pupuk, tiba-tiba airnya tergenang. Nah, seperti begini ini seharusnya yang paling bagus pada saat kita mencegah hama ini, dia situasi airnya kering. Karena kenapa? Biasa hama itu bersarang di pokoknya itu, pohonnya itu bersarang di bawah nih. Jadi itu pengantar dari saya. Silakan Pak Faisal ditambahkan untuk penjelasan kepada kita. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang paling terpenting di sini yang harus kita pahami itu cara penggunaannya. Itu yang paling utama. Aplikasinya. Nah, seperti yang tadi saya tinggal menambahkan lagi sedikit. Nah, jadi untuk eco farming itu kan yang harus kita perhatikan bagaimana campuran pertamanya. Itu dulu. Campuran pertamanya eco farming satu kotaknya itu. Nah, jadi eco farming itu ada di mobil tadi. Sampai kita kira ada di sini tadi. Jadi kan dibuka dulu dari bungkusnya. Kan dia berbentuk tube atau ada dalam bungkusnya kan, hancurkan. Kemudian larutkan dalam 1 liter air. Air yang kita gunakan air aqua atau air galon. Karena kenapa? Kalau kita pakai air sungai, pakai air sumur, air hujan, itu kita tidak bisa menjamin kalau itu bersih. Karena kalau kita pakai air sungai, jangan sampai ada yang cuci tangki dan segala macam, ada racun dan segala macam, atau sisa sabun. Begitu juga air kalau dia hujan, kandungan zat besinya terlalu tinggi. Kalau mungkin kita juga pakai air sumur, mungkin kandungan gasnya atau lumut yang ada dalamnya sangat banyak. Akhirnya begitu kita rendam dengan eco farming, karena ada makhluk hidup yang hidup di dalamnya, itu bisa mati semua. Karena
karena ada makhluk hidup. Begitu dilarutkan dia menjadi biang, akan dia menjadi hidup di dalam air itu. Terus bagaimana dia mau hidup kalau tempatnya tidak bersih, tidak steril? Makanya campuran yang pertama harus air yang bersih, air mineral. Paling bagus kalau ada air aqua, kalau tidak air galon, karena itu sudah disaring, sudah bersih dia. Jadi campuran pertama. Habis itu kita diamkan minimal 15 menit. Simpan dulu, kalau tidak malam dilarutkan memang. Kalau mau pakai besoknya, kalau tidak kalau campurannya itu begini. Ini dia pas sudah 1 liter ini. Ini pas 1 liter ini, kita ambil ekofarming 1 tubik, hancurkan ke dalam. Nah, setelah itu ada kan botolnya. Botol itu ada tertulis 10 sampai 50 cc itu di botolnya itu. Atau di bagian lehernya botol ekofarming itu. Nah, itu kita ambil, kita tuang 1 botol itu ukuran 50 cc untuk 1 tangki. Air yang kita pakai boleh mungkin air saluran begini, air kuala, air sumur boleh, karena dia langsung diaplikasikan. Bukan air galon lagi yang dipakai, cuma air yang ada sudah tersedia di sini, karena langsung diaplikasikan ke tanaman. Nah, jadi ini kalau kita larutkan 1 liter itu jadinya 1000 cc ini. 1000 cc ini kan yang 1 liter ini. Yang kita ambil untuk 1 tangki 50 cc. Berarti 1000 bahagi 50 ada 20. Jadi bisa jadi 20 tangki jadinya. 1 kotak itu, 1 botol itu. Jadi 20 tangki. Nah, tergantung dari kita berapa tangki kita punya kemampuan 1 kali menyemprot. Nah, itu. Jadi kita ambil, kita tuangkan, kemudian kita isi dalam 1 tangki. Air, mungkin air ini bisa yang kita tampung atau air yang mengalir boleh, karena dia langsung diaplikasikan. Nah, ini. Nah, ini. Siap. Ini kita hancurkan. Ini kan ada cc-nya di sini. Nah, jadi kita ambil isi untuk 1 tangki 15 atau sampai dengan 17 liter air atau 1 tangkinya. Nah, terus bagaimana kalau masih ada sisanya? Misalnya kita menyemprot tadi itu masih ada sisanya, jangan lupa dilubangi sedikit di botol aqua. Keluar udara ya. Iya, supaya ada ventilasi, ada penguapan. Karena ini ketika dia menjadi biang, dia akan hidup. Ketika dia tertutup rapat, tidak ada dia bernapas di dalamnya. Pas Makanya kita buka dia bisa meledak, kemudian akan mati. Ini bau jamu, Pak. Masih bau jamu, masih bau herbalnya, masih bau organiknya, masih kental. Jadi ketika dia mati, ketika hendak kita lubangi, dia akan bau bangkai. Ketika dia sudah busuk, berarti dia sudah mati, tidak usah dipakai. Makanya harus kita buatkan sedikit untuk ventilasinya. Nah, kemudian kalau ada sisanya, kita kasih dia makan. Apa makanannya? Mikroba. Makanannya itu gula merah sedikit, 1 sendok teh, saya simpan di dalamnya kalau mau disimpan. Nah, itu kalau ada. Jadi jangan lupa diberi makan dia di dalam kalau masih ada sisanya. Nah, terakhir, kalau mau tidak repot, kita bikin lagi, misalnya kita pakai ukuran lokasinya kita 4 ukuran misalnya. 4 ukuran berarti 4 tangki misalnya kita pakai. Paling bagusnya dihancurkan ini. Hancurkan, ambil kertas putih atau bukunya anak-anak, Bagi kayak ini. baru dibahagi 20. Bahagi 20, ambil pembungkus. Kalau tidak minta di puskesmas, di pustu ada yang seperti ini. Bahagi 20 ini. Isi dalam 1 bagian 1 ini. Begitu mau dipakai, misalnya saya pakai hari ini cuma 3 tangki misalnya. Saya pakai 1 kali aplikasi. Berarti 3 bungkus. Karena ini kan jadi 20 tangki jadinya ini. Kita bagi 20 dia. Nah, ambil, kemudian larutkan ke sini semua. Ukur 3 kali ini. Di botol aqua kecil saja. Untuk campurannya kalau tidak di sini 3 kali ini. Berarti 3 bungkus yang kita pakai. Untuk 3 tangki punya. Begitu kita ambil, isi untuk 1 tangki. 3 tangki. Jadi sisanya lagi yang 17 bungkus itu kita simpan. Jadi tidak mau kasih makan lagi. Itu lebih praktis. Itu lebih praktis untuk supaya Iya. tidak Biar tercampur tersisa. semua. Pak, Iya, untuk efisien. Jadi kita bahagi 20. Karena ini jadinya 20 tangki. Supaya dia lebih efisien, bahagi 20 baru isi. Minta saja di pustu, banyak ini yang diminta. Kalau banyak sekali diminta. Jadi 1 pak itu bisa berapa ratus lembar sampai ya? berapa ratus lembar. Itu pun kalau kita beli cuma karena 50 rupiah saja satu ini. Kalau anunya, kalau ada ini. Nah, jadi Bisa juga. jadi itu disimpan. Narkoba ya. Jadi cara menyimpannya jangan kena matahari. Simpan di tempat yang lembab atau sejuk, dalam yang sejuk begitu. Jangan kena matahari supaya tidak mati. Tapi boleh juga kalau mau dilarutkan 1 kali bisa juga. Tapi yang lebih efisiennya pada saat kita mau gunakan, kapan kita mau gunakan, ambil lagi. Supaya
Di mana batas kemampuannya kita? Karena waktu penyemprotan itu dari jam 6 sampai jam 9, paling lambatnya setengah 10. Itu waktu penyemprotan ke media yang ada tanaman. Nah, lewat dari situ kita hentikan penyemprotan, disambung lagi sore sekitar setengah 5 atau jam 4.30 sampai malam. Boleh. Nah, itu untuk efisiennya. Sore bisa Pak ya? Sore boleh. Bisa. Sama aplikasinya. Kalau ini sudah dibagi dalam 10 saset. Satu sasetnya ini untuk satu tangki. Ini mengcover 25 kali 25 berarti ada 100 meter persegi. Berarti satu ini bisa mencapai 1 hektar. Satu kotaknya ini. Untuk 1 hektar lah. Untuk 1 hektar dia 10 saset ini. Nah, jadi kalau kita punya ukuran, misalnya kita pakai, misalnya saya pakai kalau menyemprot lahan saya ini 3 tangki, berarti 3 bungkus yang kita pakai. Tergantung berapa kebiasaan yang kita gunakan menyemprot harian. Kalau cuma 2 tangki, ya 2 tangki. Nah, ini campurannya kita campur, satu botol yang kecil itu dikurangi sedikit seperti ini, botol aqua. Kita simpan, diamkan selama 10 menit, baru ambil, masukkan ke 14 liter air yang ada di tangki. Tidak boleh banyak. Tidak boleh, Tidak boleh banyak, lebih. ya. Karena sudah ada juga di buku petunjuknya, ada semua jelas. Kemudian kita aplikasikannya, cara menyemprotnya sama jamnya. Jam 6 sampai jam setengah 10 paling lambat. Jam 9 idealnya. Sore setengah 5 sampai malam. Ada juga sudah di buku petunjuknya. Sama penggunaannya. Nah, kemudian yang kedua itu masalah waktu tadi sudah disampaikan juga. Kemudian masalah cuaca. Kalau mau mendung nggak usah dulu, ya jangan sampai begitu kita menyemprot baru 1 jam tiba-tiba dibawa lagi air. Makanya akhirnya yang disalahkan pupuk, yang disalahkan ini, karena kita tidak melihat kondisi cuaca. Kalau memang tidak ini berarti boleh. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu jangan lupa tangkinya. Kita tadi tangkinya harus betul-betul bersih. Kita cuci dengan air bersih, kemudian dengan kalau bisa gosok dengan tanah aja dalamannya supaya dibuang. Kalau pakai sabun disemprotkan. Kesempatan malam diam-diam panaskan air, ya cuma 1-2 kali cuci baru disemprotkan supaya mati itu pestisida di dalam. Baru kita larutkan, kita pakai. Nah itu nanti kalau ada rezeki bisa beli 2 kan begitu. Kalau belum ada 1 saja nggak apa-apa, untuk mempermudah kita. Itu tata cara penggunaan ke media tanaman yang sudah ada, yang seharusnya kita gunakan ini dari sebelum tanam sebenarnya, karena kita kembalikan tingkat kesuburan tanah itu sebelum tanam, mengembalikan unsur hara tanah yang selama ini sudah berkurang tingkat kesuburannya, maka kita akan kembalikan lagi dia. Tapi tidak apa-apa karena sudah ini kita pakai, karena belum lama juga ditanam, langsung aplikasikan. Aplikasinya ke tanaman itu 4 kali. 4 kali, jadi dicatat 4 kali kita ke tanaman untuk pupuk eco farming. 4 kali menyemprot Pada lahan sawah. yang sudah ada tanamannya. 4 kali, harusnya kan 5 kali di tanah kosong, 4 ke tanah. Nah, terus di umur berapa semua? Kalau kita sudah menyemprot misalnya besok, berarti 14 hari ke depan lagi menyemprot lagi, berarti sudah 2 kali. Hari ini besok misalnya, berarti 2 minggu ke depannya menyemprot lagi, berarti 14 hari. 28 hari menyemprot lagi, berarti sudah 3 kali. 40. Nah, kemudian 42 hari menyemprot lagi, berarti sudah 3 kali kan semuanya. Yang keempatnya 56 hari. Jadi tanah kita sudah lewati, berarti umur 14 hari, umur 28 hari, 42 hari, 56 hari. Itu 22 minggu. Nah, yang jadi pertanyaannya, tiba-tiba pas umur 14 hari, misalnya besok kita menyemprot tiba-tiba 14 hari ke depannya itu hujan atau ada kendala lain, tidak apa-apa, dilewati 1-2 hari tidak apa-apa, baru dihitung lagi. Habis menyemprot itu hitung lagi 14 hari ke depannya, tidak apa-apa. Kalau lewat 1-2 hari tidak apa-apa, mungkin tiba-tiba ada kegiatan lain atau aktivitas lain Atau bisa cuaca. menyemprot, atau cuaca tidak mendukung, lewat 2-3 hari itu tidak apa-apa. Nah, terus di mana kita menyemprot eco plant protector? Begitu kita menyemprot besok eco farmingnya, tunggu 2-3 hari, minimal 3 hari baru kita semprot. Tidak boleh bersamaan, apalagi dicampur. Minimal 2-3 hari, berarti menyemprot besok, 2-3 hari ke depan baru kita semprot. Kita basmi hamanya. Ketika yang sudah diserang hama, minimal sepekan sekali. Sepekan sekali. Yang sudah ada hamanya, ini kan sudah ada hama ini, sudah diserang ulat, seminggu sekali kita minimal 2-3 kali kita melakukan penyemprotan. Kalau untuk mencegah hama
boleh 3 minggu sekali sampai 4 minggu sekali, 4 pekan sekali atau 4 minggu sekali. Nah, tapi kalau sudah ada hama, minimal kita pakai seminggu, 1 minggu lagi semprot lagi, kalau bisa lagi 1 minggu lagi semprot lagi. Kita lihat hasilnya sudah. Situ. Kalau untuk pengendali hamanya, ini organik, aman untuk kesehatan, aman untuk lingkungan, aman untuk tanah, baik untuk tanaman. Dan kita lihat biarkan hasilnya yang kita lihat ke depannya, insya Allah ke depannya. Kalau hasilnya memakmurkan. Iya. Artinya Bapak harus kesini dan Ya, mendokumentasi, tetap melihat insya Allah. bagaimana hasil daripada penggunaan pupuk itu. Masa Ini. orang dinas pertanian yang membuat kemarin bukan dari membernya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, bisa Ya, dari kita buka sesi tanya jawab. Ada yang belum paham, Bapak-bapak silakan tanyakan. silakan ditanyakan. Supaya jangan begitu kami sudah pergi terus saling nanya lagi dengan temannya ya. Jadi mumpung ada di sini, monggo silakan kalau ada yang mau ditanya. Saya dulu yang mau tanya ini komandan. Iya, iya. Ini Ibu Parmi apa itu? Eko Parmi kok Bu. Iya, iya, iya. Itu kan dua itu saya kasih itu pol itu. Sudah saya anu. Itu kasih pol tapi itu dua. Dua ini. Iya, sudah saya hancur Sudah sekalian tuh. dihancurkan. Sudah saya sekali. bolongi lagi. Ah, ah. Itu enggak apa-apa itu toh? Nah, jadi kalau dia sudah terlanjur, ini pol ini berarti Iya, 1 liter pol. lebih dia. Ah. Berarti hampir 2 kotak habisnya. Kayaknya 40. Berarti kita ambil minimal Setengah. 2 atau 30 cc saja. Karena dia dosisnya tinggi dalam. Iya. Dosisnya Jadi ambil tinggi. setengah ya. gitu. Ya, jadi jangan full karena ada 2 di dalam. Setengah saja. Kita ambil untuk satu saya tinggi. gila. Enggak sampai 50 cc enggak Tidak boleh. usah lah, karena boleh juga sih sebenarnya. Iya, kan Cuma kan organik. terlalu boros. Tapi kan ini sudah maksimalnya 40 sampai 50. Kebanyakan. Enggak apa-apa kalau sudah terlanjur, tapi kalau bisa 1 liter itu 1 botol. Saya kasih itu kan 1,5 liter ini mungkin Iya, 1 botol liter ini, toh. setengah dia. Kalau Sesuai Itu aturan. Dua sekali ya. iya, berarti kasih saja dia mungkin 30. Iya, 30 cc, 20 atau 30 simpan ke 1 tangki karena dosisnya tinggi. Jangan lupa dilubangi, simpan gula merah sedikit supaya ada sisanya bisa disimpan lama dia karena ada makanan dalam. Ketika tidak kita sampaikan, tidak kita simpan gula merah, pasti dia tidak bisa makan, maka akan mati dalamnya. Ketika dia sudah larut, dia akan menjadi makhluk hidup. Ada jutaan miliar yang hidup di dalam. Umpamanya ini kalau ini bersamaan dengan tangki kan satu. Itu kan kalau di anu kan ada keongnya juga toh. Ah, ah. Itu mungkin bersamaan enggak apa-apa toh. Jangan. Dengan obat keong. Nggak boleh. Tidak boleh. Obat keong apa? Kimia. Iya, Kimia tidak dia. boleh. Kimia Pak. Kasih selang waktu dia. Kalau kimia boleh, tapi selang 7 hari atau 10 hari. Keong itu kimia. Iya. Di sini juga alhamdulillah sudah ada juga pengendali untuk keongnya juga. Tapi tidak apa-apa kalau ini. Tapi kalau memang sudah gunakan eco farming, tunggu 7 sampai 10 hari baru basmi keongnya. Karena penggunaan dari ini dulu sebelum kita ketika kita mau menggunakan kimia, tunggu 7 sampai 10 hari. Keong dulu Ini misalnya. saya keong dulu ini kemarin. Oh, ini. keong dulu. keong Berarti dulu. kita tunggu dulu 7 sampai 10 hari baru kita semprot. Rencana hari Minggu saya mau semprot. Berarti Farming boleh itu, sudah rencana cukup. Ya, minimal 7 hari baru kita semprot. Begitu juga kalau kita mau semprot eco farming dulu baru mau semprot keong, berarti tunggu dulu 7 hari sampai 10 hari jeda waktunya. Baru habis itu lagi tunggu lagi sekitar 7 hari lagi ke depannya, berarti pas 2 minggu dia semprot lagi untuk 1 kali. Kan 2 minggu dia ini. Kalau untuk aplikasinya. Pertanyaan yang lain silakan. Monggo. Lihat amin cuaca. Itu penjelasan yang di dalam itu dengan gula baik dengan tebu itu Pak bagaimana? Soalnya kan saya lihat kaca lebih baik. Iya, Oh, ya. jadi begini, untuk campurannya eco farming itu kita bisa gunakan ada 3 campurannya sebenarnya. Boleh menggunakan air bersih atau air mineral, boleh menggunakan air kelapa, boleh menggunakan air tetesan tebu Mulase. atau molase. Sekarang di sini kan tidak ada kita pakai ini, tidak ada di sini tetesan tebu mungkin ini. Kalau tidak ada berarti tidak apa-apa. Kalau untuk paling bagusnya menggunakan air kelapa itu di media tanah kosong. Pemupukan dasar. Pemupukan dasar yang belum ada tanamannya. Ya kalau bisa di tanaman tahunan boleh, tanaman tahunan boleh kita pakai air kelapa karena dia ke media tanah tidak bersentuhan dengan tanaman yang Mulut ada. daun. Kering nanti kalau Ya, karena kalau dia sudah menjadi biang kemudian lama itu tidak baik untuk daun dan Mulut batang. daun tidak. Karena ada panas dia kan. itu gula merah saja. Iya, paling bagus kalau untuk ke media tanah kalau pakai air kelapa. Tapi kalau paling bagusnya ini pakai air mineral saja, air bersih. Nah itu. Yang paling simpel pakai air
air ini. Nah, minta tolong kalau dipakai, kalau tidak ada aqua, kalau misalnya kita mau beli misalnya harganya agak ini, lebih bagus pakai air galon saja. Dan jangan disimpan di tempat kaleng, karena kenapa? Itu mengandung karat. Makanya kami selalu pakai botol aqua atau yang plastik. Dan jangan simpan di bekas botol racun, tidak boleh, karena di situ mungkin ada bau-bau, karena banyak kadang-kadang seperti itu. Mereka Minimal, rendam di bekas racun. nah, kalau bisa pakai botol aqua seperti ini, Iya. simpan. Jadi itu untuk penyimpanannya lebih bagus. Jangan ini botol kaleng kita simpan juga di botol kaleng, walaupun aman, karena tidak kita tahu di dalam itu ada karatnya, sudah seperti apa, akhirnya mati semua. Capek-capek kita menyemprot, akhirnya sudah tidak bisa lagi berfungsi. Jadi paling bagus di tempat yang aqua seperti ini. Monggo, Botol aqua. silakan. Ada lagi pertanyaan? Sama. Ya, silakan. Kalau kurang jelas nanti ada Mas Yanto. Iya, juga Pak Anto, Mas Anto bisa ini, ada juga nomor saya kalau memang mau komunikasi langsung boleh juga. Nanti ada nomor saya juga. Saya ini bisa dicatat, nanti diminta kalau ada mau dikomunikasikan. Siapa tahu. Jadi ini fungsinya eco farming ini ada 6 fungsinya. 6 fungsi eco farming. Yang pertama itu meningkatkan tingkat kesuburan tanah atau unsur hara tanah, meningkatkan imunitas tanaman, memperkuat, mempercepat pertumbuhan, kemudian mempercepat usia panen, meningkatkan hasil produksi. Nah itu. Jadi Meningkatkan kualitas. iya, kualitas bobot dan kualitas Dia beda itu, Pak. tanaman Buliran padinya lebih berat lebih berat. kalau pakai Iya. koparan. Masaknya pun sudah beda. Masaknya dia lebih tahan lama lagi. Ya, Dia serentak. Serentak dia. Menguningnya serentak. Begitu baru dia aman sudah jadi kita nasi itu konsumsi. lain. Aman. Karena dia organik. Kita punya beras ini akan beras mahal karena beras organik. Karena kita tidak pakai kimia. Walaupun kita pakai untuk pembunuh hama yang lain kayak keong apa, tapi kita 100% menggunakan pola organik. Insya Allah kita punya makanan menjadi sehat, lingkungan sehat, tubuhnya juga kita sehat. Tapi berasnya kita kualitasnya luar biasa. Karena Panen yang lalu saya pakai juga ini. nah, Panen lalu. Di dalam 4 karung dia keluarnya 1 kintal 25 kilo. 4 karung 4 karung. Berat ya? berasnya. Iya. Luar Berat. biasa. Saya Tapi pakai juga ini. ya. Panen lalu. Ini yang pakai Pak anu suatu kita yang ngarit itu. Ya, ini yang ngarit. Ini orang ini kepalanya. Ikan sendiri ya. Enggak rumput Pak. Iya. Selisih. Karena dia memperkuat, Kenceng dia. memperkuat dia. Kalau untuk masa panen tadi Pak, teman kita sudah tanam 25 hari sudah tanggangnya, Ya. kita baru tanam. Ya. Ternyata Sama dia. Barengan panennya dia. bersama. Jar, Karena dia Iya, mempercepat yang usia belakang. panen. jar. Yang tadinya mungkin 4 bulan kita bisa 3 bulan Benar. lebih sudah. Rata-rata. Kata Pak Wisakir tadi mudah-mudahan ada kenaikan 50%. Insya Allah. Sementara saya baru 30. Iya. Insya Allah putaran ini bisa mencapai. Memang lain anu hasilnya. Lain, Pak. Lain. Karena itu anu itu apa odong-odong tetapnya Bapak. Iya, tidak pernah Manual, Pak. Bapak yang ngarit ya? Iya. Iya, itu yang ngarit. Lain ya? Iya. Pokoknya odong-odong tetapnya. Lain. Berat. Pokoknya kalau sudah mulai kuning, bukan Tanahnya kita yang licin. kasih ababa, dia yang kasih ababa. Lembek. Diarit itu. Ya ini Emang. fermentasi ini efek dari ekofarming. Murni itu. Permin. Murni ekopark. Salah. Iya, insya Paham Allah. sudah Pak. Jadi kalau saran kami, kalau mau dilarutkan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya kita mau butuhkan, kalau ada 20, cari saja yang bagi 20, ya bagi saset saja. Supaya aman. Misalnya saya pakai penyemprotan pertama 4 tangki, 4 ini saja yang 20 dilarutkan. mikroba bukan narkoba. Pak Muksin tadi bilang narkoba. Mikroba. Barangkali boleh sudah ini. Narkoba. Boleh. Mana itu ulat tadi Pak? Nah, itu ulat tadi. Mas. Saya masuk saja di dalam. Ih. Itu ulat. Ini ulat ini. Simpan di dalamnya saja. Mana lagi? Tambah lagi. Ada lagi ulat-ulat lagi sudah lari. Tambah lagi Mas. Mandan. Hujan Pak. Hujan ini. Ini. Jadi papa. Iya. Langsung angkat aja. Mati dia. Dia Besar langsung. sekali Bapak Isel tadi. Iya.
bisa ambil anu kayak kayu atau Langsung apa. angkat. Mati itu. Iya, tidak lama dia yang diharuskan sudah tidak bisa bergerak dia lagi. Mungkin dia sudah Dapat rasa itu. telan. Tenggelam dia. Langsung tenggelam. Jadi dia, berarti ini juga dapat juga kan? Oh dapat berarti bisa. Rata-rata berarti Sasetan yang sekarang Pak ini. iya. 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 Original. Original. Kalau rata-rata dapat ukuran berapa? 4